Abdullah Gimnastiar atau Aa-Gim adalah seorang pendakwah, yang terlahir dengan nama Yan Gimnastiar. Selain pendakwah, Aa-Gim juga seorang penyanyi, penulis buku, penerbit, pengusaha, dan pendiri pondok pesantren Darut Tauhid. Aa-Gim dikenal sebagai seorang pendakwah yang humoris. Selain itu, dia dikenal sebagai pendakwah yang mengajarkan pengendalian diri, nurani, toleransi, dan keteguhan iman. Dakwahnya mudah dicerna dan menyenangkan. Sebelum menyimak kata-kata bijak dari Aa-Gim, bagi yang belum subscribe silakan klik subscribe dan klik loncengnya, serta bagi yang suka silakan klik like-nya. Untuk yang sudah subscribe haturkan terima kasih, selamat menyimak, semoga bermanfaat. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika marah? Lalu apa yang harus kita lakukan ketika marah melanda kita? Pertama, andaipun memang harus marah, maka marahlah dengan cara sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu, marah yang benar, tegas dan santun. Insya Allah, marah dengan cara yang demikian akan memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang tengah dihadapi. Kedua, bersikaplah tawadu dan jangan banyak keinginan. Mengapa? Karena di saat kita banyak keinginan, maka akan banyak sekali kemungkinan kita akan merasakan kekecewaan yang berlanjut kepada kemarahan. Yaitu, saat keinginan-keinginan kita itu tidak terpenuhi. Bukan berarti tidak boleh memiliki keinginan. Melainkan maksudnya adalah bahwa kita harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan. Karena tidak setiap keinginan kita akan terwujud. Semakin ingin dihargai, dihormati, dipuji, dikagumi, dibalas budi, akan semakin sering sakit hati dan ngambek. Ketiga, ucapkanlah auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena kemarahan itu adalah bentuk hasutan syaitan. Sulaiman ibnu Sa'd radhiyallahu anhu meriwayatkan, pernah dua orang yang saling mencerca satu sama lain di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, kami sedang duduk di sisi beliau. Salah seorang dari mereka menghina yang lainnya dengan diiringi kemarahan, hingga merah mukanya. Maka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku mengetahui suatu kalimat yang jika diucapkan olehnya, orang yang sedang marah, maka akan hilang kemarahannya. Hendaklah dia berkata, auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, diamlah sejenak. Jangan bereaksi dahulu ketika amarah terasa bergejolak. Karena akhlak itu adalah respon yang spontan. Sebagai contoh, saat kita keluar dari masjid dan kita mendapati sandal kita raib dari tempatnya, ada orang yang secara spontan langsung mengungkapkan kejengkelan dan kemarahannya bahkan dengan kata-kata yang tidak baik. Dalam contoh situasi seperti ini, maka sebaiknya sikap yang kita lakukan adalah menahan diri untuk bereaksi secara spontan. Lebih baik diam sejenak sembari berpikir, barangkali sandalnya tertukar. Atau,
Barangkali sandalnya sedang dipinjam sebentar oleh seseorang yang tidak sempat memohon izin karena mendesak dan tidak tahu siapa pemilik sandal itu. Atau, oh, barangkali sandalnya memang hilang berarti tanda akan punya sandal baru. Toh, tidak mungkin jika hal kehilangan itu menyebabkan dirinya jadi tidak punya sandal seumur hidupnya. Dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila di antara kalian marah maka diamlah. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Ahmad. Suatu ketika AA diundang untuk ceramah di sebuah perusahaan. Namun, di lokasi acara itu ternyata baru ada AA, direktur perusahaan tersebut dan beberapa orang panitia saja. Sedangkan karyawan belum ada 1 orang pun. Baru setengah jam kemudian mulailah berdatangan satu persatu karyawan dari perusahaan itu. Sang direktur nampaknya kurang berkenan dan kesal terhadap karyawan-karyawannya yang terlambat itu. Kemudian, sang direktur itu berbicara kepada karyawannya, "Saudara-saudara, ini pertama kali saya melihat keadaan seperti ini. Sejujurnya saya marah. Oleh karena itu saya tidak berani berbicara panjang lebar. Nanti kalau sudah reda, baru akan saya beri tindakan. Wassalamualaikum." Sang direktur mengucapkan hal ini dengan nada yang rendah namun tegas dan pasti. Ini adalah contoh yang baik. Sang direktur tidak mau berkata apa-apa dalam keadaan marah karena ia takut tidak adil dan takut berlebihan. Oleh karena itu, jika kita sedang berada dalam situasi marah seperti itu, maka pilihlah sikap diam. Tahanlah amarah itu hingga reda. Kelima, sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita sedang dalam keadaan marah yang tidak juga bisa reda dengan sikap diam, maka apabila keadaan kita sedang berdiri, duduklah. Jika dengan duduk masih juga belum bisa reda, maka berbaringlah. Tentu saja bukan berarti harus berbaring di sembarang tempat. Maksudnya adalah, ketika amarah masih belum juga reda, carilah situasi yang lebih bisa menenangkan dan menenteramkan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang kalian marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah duduk. Jika masih belum reda marahnya, maka hendaklah berbaring. Hadis riwayat Ahmad. Keenam, ambillah wudhu. Air wudhu insya Allah akan menenteramkan hati yang panas dibakar amarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, kemarahan itu berasal dari syaitan. Dan syaitan tercipta dari api. Dan sesungguhnya, api itu dapat dipadamkan dengan air. Jika salah seorang di antara kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sahabatku, untuk menghindari letupan amarah, kurangilah keinginan-keinginan dan kurangi juga keinginan untuk mendapatkan segala hal yang sempurna. Orang yang senantiasa ingin mendapatkan segala hal yang sempurna biasanya jauh lebih sensitif untuk terpancing amarah. Mengapa? Karena, hakikat di dunia ini memang tak ada yang sempurna. Selalu ada saja kekurangan dalam hal apapun. Semoga ya Allah, menyelamatkan umat dan bangsa ini dari amarah yang membawa bencana dan malapetaka. Amin.